Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya, yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itulah pada pagi hari subuh di hari Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini dapat kita raih dan kita manfaatkan dari waktu ke waktu sampai akhir hayat kita. Amin ya mujibas sa'i. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada hari-hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Madura menyebutnya bulan tekepek. Tekepek itu terjepit. Orang Jawa bilangnya bulan kapit ya Pak Gento. Bulan kapit. Keapit, terjepit juga ya. Maksudnya terjepit di antara 2 bulan. Yang di 2 bulan itu ada hari rayanya. Bulan sebelumnya bulan Syawal, ada tanggal 1 Syawal yang kita sebut sebagai Idul Fitri. Dan setelah bulan Dzulqa'dah, setelah bulan Kapit itu, kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, yang pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita merayakan hari Idul Adha, hari raya kurban. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari-hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Berarti pekan depan, insya Allah hari Kamis kalau tidak salah ya, kita akan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka sebelum saya masuk kepada inti persoalan yang ingin saya bahas pada pagi hari ini, saya sekedar ingin mengingatkan bahwa menghadapi bulan Dzulhijjah itu paling tidak ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, pada awal bulan Dzulhijjah, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, kita disunnatkan, direkomendasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu untuk menunaikan
ibadah puasa sunat Dzulhijjah. Monggo kita manfaatkan momentum yang sangat bagus itu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa sunat di awal bulan Dzulhijjah. Terutama pada tanggal 9-nya. Sebelum tanggal 10 kita melaksanakan Idul Adha, tanggal 9-nya kita menghadapi suatu hari yang disebut dengan Hari Arafah. Hari ketika saudara-saudari kita termasuk kaum muslimin dan muslimat dari negeri ini, dari tanah air kita Indonesia, melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai rukun dari ibadah haji. Pada waktu itulah kita yang di sini disunatkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah, saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Yang dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa hari Arafah bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun. Bisa mengampuni dosa-dosa kita, takfirud dzunub, mengampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan. Dosa yang telah lalu, dosa setahun yang telah lalu, dan dosa setahun yang akan datang. Kalau kita sekarang berada pada akhir dari tahun 1443 Hijriah, laras nggih? Maka dengan puasa hari Asyura, puasa hari Arafah yang kita akan laksanakan nanti mulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah akan mengampuni dosa kita pada tahun 1443 Hijriah plus dosa setahun yang akan datang 1444 Hijriah, kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa dosa yang akan diampuni ini adalah dosa dalam kaitannya dengan hubungan vertikal kita, hubungan ke atas, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa dalam kaitannya dengan hubungan kita pada Allah akan diampuni selama 2 tahun lewat puasa hari Arafah kita. Adapun dosa-dosa dalam hubungan horizontal, maka itu memerlukan permaafan langsung dari orang yang pernah kita rugikan. Saya kira sudah jelas. Ini yang pertama. Jadi puasa hari Arafah ya, memiliki fadilah yang begitu besar, bisa mengampuni dosa selama 2 tahun. Nabi melanjutkan bahwa ini melebihi pahala, fadilah, keutamaan dari puasa hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram yang akan kita hadapi sebulan lagi ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, bulan Muharram yang akan datang. Pada tanggal 10-nya kita mengenal adanya hari Asyura. Hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, yang orang Jawa menyebutnya Suro. Bulannya pun dipanggil sebagai bulan Suro dari kata Asyura. Asyura. Kalau Asyura kata Nabi, wa saumu
yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Itu mengampuni hanya 1 tahun, yakni 1 tahun yang telah lalu, yakni 1443 yang segera akan kita tinggalkan ini. Maka sekali lagi momentum ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah udhiyah, ibadah kurban, bahasa Arabnya udhiyah, jamaknya adhahi, diseyogyakan agar supaya begitu masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah menahan diri untuk tidak cukur rambut, kumis, bewok, ya, tidak mengetok kuku, ya, sebaiknya seperti itu. Karena ada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ummu Salamah. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi." Apabila kamu telah melihat hilal tanggal 1 bulan Sabit dari bulan Dzulhijjah, ya, beberapa hari lagi tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, sedangkan salah seorang di antara kamu bermaksud untuk yudhhiya, untuk menyembelih binatang kurban, untuk beribadah kurban, entah kambing entah sapi, falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi, maka hendaklah dia menahan diri, imsak, hendaklah dia imsak, menahan diri, an sya'rihi wa adhfarihi, dari mencukur, mencabut rambut dan kukunya. Ini hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, tapi Imam Muslim tidak, dan beberapa imam yang lain meriwayatkan dari Ummu Salamah. Kendati demikian, tidak otomatis hadis ini dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Para ulama itu tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta mengamalkan sebuah hadis lalu ini dikatakan wajib, haram sebaliknya. Tapi dikaji terlebih dahulu sehingga menimbulkan beberapa pendapat. Mayoritas ulama berpendapat, jumhur, mayoritas yang di sini terdiri dari ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah yang bermadhab Syafi'i dan bermadhab Maliki, plus sebagian ulama Hanabilah, Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pengikut Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Malik bin Anas, sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa makruh hukumnya mencabut rambut, bewok dan lain sebagainya, itu kuku dan lain sebagainya, bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Terhitung sejak tanggal 1 sampai ibadah kurbannya dieksekusi, dilaksanakan. Ini makruh. Makruh itu boten sekeco, boten apik, sebaiknya ditinggalkan. Tapi tidak haram, tidak sampai membawa dosa.
Jadi semacam anjuran untuk tidak melakukan hal-hal yang saya singgung tadi. Ya, tapi kalau bisa jangan dilakukanlah. Sementara sebagian ulama Hanabilah, sebagian ulama madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan haram. Nah, ini cuma sebagian aja, sebagian kecil dari ulama Hanabilah. Ya. Jadi ini mengenai hukumnya mencabut rambut, kuku, dan lain sebagainya itu. Ada kontroversi walaupun hadisnya tadi sudah saya sebut. Ya, sudah ada hadisnya dari Ummu Salamah. Tapi para ulama mayoritas mengatakan itu hanya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Memang ada yang mengharamkan, yakni sebagian ulama Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada satu madhab lagi yang belum saya sebut di sini, yakni madhab Ahnaf atau Hanafiyah, pengikut dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ulama Hanafiyah ya melampaui pendapat jumhur, tidak mengatakan haram, tidak mengatakan makruh, apalagi haram, bahkan menyatakan tidak makruh, tidak haram, alias boleh-boleh saja. Jadi kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berkurban tahun ini lalu melakukan pelanggaran terhadap aturan tadi, tidak usah ribut, karena memang ada madhab yang mengatakan tidak apa-apa. Itulah madhab Hanafiyah, pengikut Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Nah, memang yang paling selamat itu adalah tidak usah cukur, tidak usah potong kuku dan semacamnya itu. Itu yang paling selamat. Ada kaidah hukum Islam, al-khuruj anil khilafi mustahabun. Keluar dari kontroversi, keluar dari khilaf itu diseyogiakan, disunnatkan. Kalau bisa kita itu menghindari kontroversi. Cara menghindari kontroversi, tidak usah melakukan itu. Karena kalau kita tidak melakukan potong kuku, tidak melakukan cukur rambut ketika kita akan berkurban, kita tidak salah kepada madhab Hambali, baik yang mengatakan makruh, apalagi yang mengatakan haram. Kepada ulama Hanafiyah yang mengatakan tidak apa-apa juga tidak salah. Ya. Jadi ini benar-benar keluar dari khilaf, keluar dari kontroversi. Sebaliknya kalau kita melakukan, ya kita memang tidak salah kepada madhab Hanafi, sesuai dengan pendapat mereka yang membolehkan. Tidak salah juga kepada madhab jumhur, mayoritas ulama, yakni Syafi'iyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah yang mengatakan itu sekedar makruh. Wong makruh kok dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau perbuatan kita itu diukur dengan pendapat yang mengharamkan dari sebagian mazhab Hambali, maka salah kita. Maka sebaiknya memang jangan melakukan hal-hal itu supaya kita bisa khuruj anil khilaf, supaya kita bisa keluar dari kontroversi, dari perbedaan pendapat. Nah, ini dua hal yang perlu saya ingatkan, ya, sehubungan kita akan memasuki, insya Allah pada hari Kamis yang akan datang, kita akan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Sekarang saya akan beralih kepada topik dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yakni
keadilan lebih dekat kepada takwa. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah mengingatkan bahwa prinsip keadilan, cita keadilan dalam Islam itu merupakan prinsip yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat penting. Sehingga saya kutipkan pendapat dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Keadilan, kata beliau, menentukan tegak tidaknya, menentukan lestari tidaknya sebuah negara. Kalau negara itu benar-benar menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya, insya Allah negara itu akan tetap eksis, akan tetap langgeng lestari dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya, kalau negara itu tidak mau melaksanakan prinsip keadilan, bahkan mengabaikannya, maka tidak peduli apakah itu negara khilafah, negara Islam atau negara apa, Allah akan membuat negara itu menjadi negara yang hancur, yang mundur dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada pagi hari ini saya akan mengutip sebuah ayat suci Al-Qur'anul Karim, yakni ayat 8 dari surat Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Ayat 8 dari surat Al-Maidah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu orang-orang yang qawwamina lillah, karena Allah. Ini kalau dalam terjemahan yang umum, termasuk di dalam terjemahan Kemenak atau Departemen Agama dulu departemen, sekarang kementerian, diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ini terjemahan dari Kemenak. Demikian juga terjemahan-terjemahan yang lain umumnya seperti itu. Tapi terjemahan guru saya, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab MA, tidak menerjemahkan seperti itu. Bukan qawwamin, di situ bukan qawwamin, penegak hukum bukan, penegak keadilan bukan. Tapi beliau terjemahkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi qawwamin karena Allah. Beliau tidak menerjemahkan kata qawwamin, melainkan memberikan catatan kaki siapa yang disebut dengan qawwami.
Qawamin yaitu orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas, terhadap wanita dan sebagainya, dengan menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya menegakkan keadilan. Ini memang menurut saya orang jumbuh dengan ayat dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ada ayat di surat An-Nisa, surat sebelum Al-Maidah ini, yang berbunyi seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina juga, tapi qawwamina bil qisti, ya, syuhada'a lillah. Sedangkan di sini yang ayat Al-Maidah 8 ini, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Beda. Kalau qawwamina bil qisti itu orang-orang yang benar-benar menegakkan al-qis. Al-qis itu keadilan, al-adl. Ya. Jadilah kamu orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar serius dalam menegakkan keadilan, bilqis. Itu kalau ayat yang di surat An-Nisa. Tapi yang dalam surat Al-Maidah ini tidak ada kata-kata bilqisti di situ, kecuali di akhir setelah syuhada. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadi bil qistinya setelah syuhada. Setelah qawwamin tidak ada apa-apa. Maka benarlah menurut hemat saya, lebih tepat terjemahan dari guru saya Profesor Dr. H.M. Quraish Shihab ketimbang terjemahan Kementerian Agama. Dan itu sesuai pula dengan penafsiran yang diberikan oleh Tafsir Al-Manar karya As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha yang didasarkan pada metode gurunya Al-Ustadzul Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Saya kutip di sini dari Tafsir Al-Manar juz 6 halaman 35. Dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam Al-Manarnya ketika menafsirkan kata qumu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Al-qawwam huwal mubaligh fil qiyami bisyai'i wa huwal ityanu bihi muqawwaman tamman la naqsa fihi wa la iwaj. Yang disebut qawwam adalah al-mubaligh, orang yang bersangat ria, bersungguh-sungguh serius di dalam melaksanakan sesuatu fil qiyami bisyai', yakni melaksanakan sesuatu itu secara sempurna, tidak ada kekurangan-kekurangan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan sama sekali. Itulah yang disebut dengan orang yang qawwam, benar-benar melaksanakan sesuatu secara sempurna. Jadi kalau perfeksionis kata orang sekarang. Nah,
Wa qad khudifa huna ma umirna bil mubalaghati fil qiyam bihi fakana amman syamilan li jami'i ma ukhidha alainal mitsaqu bihi minat takalif hatta al mubahat. Sengaja di sini oleh Allah tidak disebut bersungguh-sungguh melaksanakan secara sempurna. Apa yang dilaksanakan secara sempurna itu apa? Tidak disebut di dalam ayat ini. Beda dengan pada ayat An-Nisa disebut qawwamina bil qisti, sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Kalau di sini tidak disebut, sengaja tidak disebut. Apa tujuannya? Tujuan Allah tidak menyebut itu. Fakana aman syamila. Maka dengan demikian ini menjadi bersifat umum, mencakup segala apa yang telah diperjanjikan kepada kita. Jadi apa saja, lakukanlah segala sesuatu itu dengan penuh keseriusan, kesempurnaan. Jadi sebenarnya ayat ini menyuruh kita ini untuk profesional, ya, untuk melakukan sesuatu itu tidak separuh. Saya kira sangat penting untuk umat Islam, karena umat Islam itu sering kali melakukan sesuatu asal-asalan. Selama asal-asalan itu diatasnamakan ikhlas lillahi ta'ala, mereka merasa itu sudah diterima oleh Allah. Padahal Allah itu yang menghendaki kita ini untuk kalau mengerjakan sesuatu itu ayutkinahu, ya benar-benar ditekuni, diseriusin, tidak asal-asalan. Jadi sengaja Allah tidak menyebut objeknya itu apa, supaya ini berlaku umum, bukan saja dalam menegakkan keadilan, tapi dalam mengerjakan segala sesuatu. Takalif, ya, beban-beban kewajiban, sampai hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, yang sifatnya biasa-biasa saja, tidak wajib, sebaiknya kita kerjakan itu dengan penuh keseriusan. Itu sekali lagi ini mengajak kita untuk profesional dalam melakukan segala sesuatu. Ini yang berkait dengan kunu qawwamina lillah. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar profesional, benar-benar serius dalam melakukan apa saja. Lillah. Ikhlas karena Allah. Profesional karena Allah, bukan karena honorarium. Ada orang mengerjakan dengan sangat baik, tapi kalau honorariumnya cukup, kan begitu? Tidak, sebaiknya kita ini mengerjakan itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi agama kita ini menyuruh kita untuk bertindak profesional, tidak asal-asalan. Maka dalam penjelasannya lebih lanjut, Sayyid Muhammad Rasyid Ridho dalam Al-Manarnya memaknai kunu qawwamina lillahi itu dengan kunu min ashabil himamil aliyati wa ahlil itqani wal ikhlasi lillahi ta'ala fi kulli amalin ta'malunahu min amri dinikum au amri dunyakum. Nah ini. Maka makna dari ayat itu ialah jadilah kamu termasuk di antara ashabil himamil aliyati, termasuk di antara orang-orang yang punya himmah, punya cita-cita yang tinggi, punya idealisme. Orang yang punya idealisme kalau istilah kita itu. Kalau istilahnya Sayyid Rasyid itu min ashabil himamil aliyah, termasuk orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, ya idealisme. Wa ahlil itqani wal ikhlasi lillahi ta'ala, dan termasuk orang-orang yang itqan, yang teliti, cermat, profesional dalam ya
dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala fi kulli amalin ta'maluna, pada setiap pekerjaan yang kamu kerjakan, entah itu urusan agamamu atau urusan duniamu. Jadi sekali lagi saya lebih setuju pada terjemahan ini, yakni bahwa ayat ini mengajak kita untuk bertindak profesional dan memiliki idealisme dalam mengerjakan segala sesuatu. Sekali lagi bukan asal-asalan. Nah, baik. Syuhada'a bil qisti, dan kamu menjadi saksi-saksi bil qisti ay bil adl, menjadi saksi-saksi secara adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala yajrimannakum, janganlah kebencian kamu terhadap sebuah kelompok, sebuah komunitas, syana'anu qaum, janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum, sebuah komunitas, yajrimannakum, mendorong kamu, membawa kamu untuk bertindak tidak adil. Ini salah satu pengertian dari ayat ini. Jadi kalau kita membenci kepada sebuah kelompok masyarakat, ya, termasuk kebencian karena berbeda keyakinan dan lain sebagainya, berbeda pendapat dan lain sebagainya, janganlah kebencian kita kepada kelompok itu membawa kita untuk bertindak tidak adil ketika memberikan kesaksian mengenai kelompok itu. Kita berikan kesaksian yang merugikan mereka karena dia musuh kita. Tidak kita berikan kesaksian yang jujur, yang mungkin kesaksian yang jujur itu akan membantu mereka. Jangan. Ini salah satu pengertian seperti itu. Ini kata para ulama, ini termasuk yang disebut idhafatul masdar ilal maf'ul, menyandarkan masdar kepada maf'ul, kepada objek. Jadi kauminnya sebagai objek. Kebencianmu terhadap suatu kaum, suatu komunitas. Jadi komunitas menjadi objek dari kebencian. Yang benci siapa? Yang benci kita. Janganlah kebencianmu kepada sebuah komunitas mendorong kamu untuk bertindak tidak adil. Tapi ada kemungkinan yang kedua yang dikemukakan juga oleh As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam Al-Mana. Ini justru idhafatul masdar ilal fa'il. Penyandaran masdar kepada fa'il, subjek pelakunya. Jadi syana'anu qaumin, kebencian, ya, kebencian suatu kaum terhadap siapa? Terhadap kamu. Jadi janganlah kebencian sebuah kaum, sebuah komunitas kepada kamu membuat kamu bertindak tidak adil. Bisa jadi itu. Bisa jadi kita sebenarnya biasa-biasa saja terhadap kelompok itu. Tapi kelompok itu yang sudah terlanjur, ya, menyatakan sikap tidak bersahabat, sikap bermusuhan kepada kita. Padahal janjane kita tenang-tenang wae. Biasa-biasa saja. Tapi mereka yang sudah, ya, mempermaklumkan sikap bermusuhan. Ini berarti kaum itu yang memusuhi kita. Jadi sana'anu qaumin, kebencian sebuah kaum kepada kita juga jangan mendorong kita untuk bertindak tidak adil. Ini Islam begitu hebat itu. Termasuk kita jangan
terdorong untuk memberikan kesaksian tentang orang yang lain agama dengan kita dengan kesaksian yang merugikan mereka. Padahal mereka benar. Ya kita harus memberikan kesaksian yang benar. Jangan karena itu non-Islam kita memberikan kesaksian yang merugikan mereka. Jangan. Inilah ajaran Islam. Kalau dengan orang yang memusuhi kita saja, kita diperintahkan untuk jangan sampai bertindak tidak adil, opo maneh dengan sesama umat Islam. Itulah begitu hebatnya agama kita ini menyuruh kita untuk berbuat adil. Lalu dipertegas perintah untuk adil dan larangan untuk berbuat tidak adil itu dengan firman-Nya lebih lanjut yang menjadi topik dari tausiah saya pada pagi, yakni i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, berbuat adillah. Huwa ini kembali kepada apa yang tersirat dalam i'dilu tadi, yakni keadilan. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil itu lebih mendekati kepada takwa, lebih dekat kepada takwa. Nah, cuma di sini ini yang kadang-kadang kita membiarkan kalimat ini berlalu begitu saja, seakan-akan tidak penting. Seakan-akan kita sudah paham bahwa berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa, itu seakan-akan kita sudah paham, termasuk dalam terjemahan-terjemahan itu dikatakan i'dilu, berbuat adillah. Berbuat adil, berlaku adillah. Karena ia dalam kurung keadilan itu lebih dekat kepada takwa tanpa ada catatan-catatan sama sekali. Sementara kita selama ini memahami takwa itu ya dengan definisi yang seakan-akan baku. Takwa ialah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kan itu loh, dirumuskan dalam bahasa Arab menjadi imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Mari kita pikir, renungkan. Kalau takwa kita definisikan seperti itu, gatuk enggak, matching enggak. Kalau dikatakan huwa aqrabu littaqwa, keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Bagaimana cara memahaminya ini? Kalau saya kok merasa agak wagu gitu ya. Entah kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah merasa srek. Tapi kalau saya merasa wagu itu, keadilan kok lebih dekat kepada takwa. Takwa dirumuskan sebagai melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Takwa adil lebih dekat kepada mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Kok rasanya tidak klop ya? Memang itu tidak klop sebenarnya itu. Karena apa? Karena kita selama ini mendefinisikan takwa itu kurang cermat. Yakni kita tidak membedakan antara definisi dan cara mencapai sesuatu. Itu ya. Kita definisikan takwa, kita takrifkan takwa sebagai melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Padahal ini menurut saya bukan definisi takwa, tapi cara untuk mencapai takwa. Ketakwaan itu bisa kita capai dengan cara imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah
dan meninggalkan segala larangannya. Itu bukan definisi, itu cara. Definisinya apa? Mari kita kembalikan kepada makna lugawinya, makna bahasa dari takwa itu. Ini yang kita sering lupa. Kata takwa dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kerja waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan. Melalui proses ya, i'lal, modifikasi kata dalam bahasa Arab itu ya, dari waqa yaqi menjadi iftaqo yautaqi. Ifta'ala yafta'ilu, iwtaqo yautaqi. Lalu dimodifikasi lagi dari iwtaqo menjadi ittaqo yattaqi, ittiqaan. Ittaqo yattaqi. Dari sini diambil kata takwa, bukan takut spiritual ya. Takwa betulan ya. Jadi kata takwa itu diambil dari waqaya wiqaya. Apa arti waqaya wiqaya? Waqaya wiqaya itu artinya menghindari, menyelamatkan diri. Ittaqo yattaqi. Itu menghindari, menjauhkan diri, menyelamatkan diri. Ittaqo yattaqi. Nah, takwa itu menyelamatkan diri dari mana? Menghindarkan dari mana? Menghindarkan diri dari azab, siksa, hukuman, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu artinya keterhindaran diri kita. Ya, takwa itu adalah keterhindaran diri kita ini dari azab, siksa, dan murka Allah. Itu takwa. Jadi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah artinya hindarilah. Ya, selamatkanlah dirimu dari kemurkaan, dari siksa Allah. Itu makna ittaqullah itu. Bertakwalah kepada Allah itu maknanya itu. Caranya untuk bisa takwa ini, bisa terhindar dari azab, siksa, dan murka Allah ini, caranya adalah dengan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Insya Allah, kalau kita laksanakan segala perintah Allah, kita hindari segala larangannya, insya Allah kita akan terhindar dari murka, azab, dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari takwa. Maka kalau kita kembalikan takwa ini kepada maknanya yang proporsional, seperti tadi, menjadi jelas bahwa keadilan aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menjelaskan hal itu dengan sangat bagus. Dia katakan, i'dilu huwa ay al-adlul mafhum min i'dilu aqrabu litaqwallahi ay littiqai iqabihi wa sakhatihi bittiqai maksiyatihi wa hiyal jur alladhi huwa min akbaril ma'asi lima yatawalladu minhu minal mafasid. Jadi pengertian i'dilu huwa aqrabu littaqwa itu artinya adalah i'dilu, berbuat adillah, huwa ya al-adlul mafhum min i'dilu, huwa yakni keadilan yang bisa dipahami dari perintah berbuat adillah kamu itu, aqrabu li taqwallah, lebih mendekati kepada taqwallah. Apa taqwallah di sini? Ai littiqai iqabihi wa sakhatihi,
lebih dekat untuk menghindarkan hukuman Allah, kemurkaan Allah dengan cara bittiqai maksiat, dengan cara menghindari maksiat kepada Allah, yakni maksiat yang berupa al-dur, berbuat zalim, berbuat tidak adil, alladzi huwa min akbaril ma'asi, yang mana berbuat zalim itu, berbuat jur atau zalim itu termasuk maksiat terbesar, lima yatawalladu minhu minal mafasid, karena berbagai mafsadat yang ditimbulkan oleh ketidakadilan itu. Jadi jelas kalau kita memahami penafsiran dari As-Sayyid Muhammad Rashid Ridho itu, memang berbuat tidak adil akan membuat kehancuran, akan membuat mafsadat, akan membawa murka, azab dari Allah. Maka berbuat adillah, i'dilu, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa dalam arti keterhindaran dari murka dan azab Allah. Maka kalau negara-negara yang mengaku negara Islam dan lain sebagainya di Timur Tengah itu, kalau ingin terhindar dari hukuman Allah, tidak hancur berkeping-keping, ya terapkanlah keadilan. Maka ketika negara-negara dengan penduduk Muslim terbesar, bahkan dengan agama resmi Islam dalam konstitusinya, bertumbangan satu demi satu, maka apa sebabnya? Saya katakan karena keadilan tidak diterapkan di negeri-negeri. Banyak di antara kita yang hanya terpaku pada simbol-simbol, bahwa begitu nama Islam digerek tinggi-tinggi, seakan-akan persoalan sudah selesai. Padahal saya katakan Allah tidak berpihak kepada nama. Allah tidak berpihak kepada simbol, tapi Allah berpihak kepada substansi. Maka betul sekali lagi ucapan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang berkeadilan, walaupun negara itu adalah negara kafir. Sebaliknya, Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim, walaupun negara itu adalah negara Muslim. Innallaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata walau kana musliman. Saya kira jelas makna dari i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa dalam arti hindari betul, ya. Hindari betul kemurkaan, ya. Hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya, termasuk perintah untuk menegakkan keadilan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan dengan teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan saya akan masuk kepada masih tentang keadilan ini, yakni tentang dua sisi keadilan, yakni keadilan dalam rekrutmen personalia, rekrutmen pemimpin dan lain sebagainya, dan yang kedua keadilan dalam law enforcement, dalam penegakan hukum. Yang akan saya bahas adalah sebuah ayat Al-Qur'anul Karim dari surat An-Nisa ayat 58. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin. Sehingga kita bisa berbagi ilmu
walaupun sedikit, walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa yang belum kita bacakan tadi setelah sholat. Tawassulan bil amali salih istijabati du'aina naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli